Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovelia Altamaisyada dengan NIM 21061160945. Izin untuk mempresentasikan hasil dari Leisure Time Activity Gerak Lokomotor Fase A kelompok usia 7 hingga 9 tahun. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan rekreasi yang diampu oleh Bapak Donasandi Yudasmara, SPD MOR. Subjek yang saya ambil duduk di kelas 3 SD. Pada bab 1 pendahuluan membahas tentang nama kegiatan. Untuk kegiatan kali ini saya memfokuskan kepada gerak motorik kasar, yaitu gerak lokomotor. Menurut Imam dan kawan-kawan tahun 2022, gerakan motorik kasar merupakan kemampuan otot besar manusia untuk mengubah berbagai posisi tubuh. Kemampuan motorik kasar itu perlu dikembangkan sejak usia dini. Kemampuan motorik kasar terbagi menjadi 3 kategori menurut Hidayanti tahun 2013, yaitu kemampuan lokomotor, kemampuan manipulatif, dan kemampuan non-lokomotor. Gerak non-lokomotor sendiri adalah gerakan yang dilakukan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang sering dilakukan dalam aktivitas fisik dan olahraga sehari-hari. Contoh dari gerak lokomotor ini yaitu berjalan, berlari, lalu merangkak, berayun, lalu ada berjingkat, meloncat, melompat, memanjat, berguling, skipping, dengan syarat harus memindahkan tubuh ke tempat lain seperti itu. Lalu tujuan dari kegiatan ini yaitu diharapkan siswa dapat melaksanakan gerak dasar lokomotor dengan menggunakan pendekatan permainan yang menarik minat siswa, sehingga siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor dengan baik. Manfaat kegiatan di sini diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam melaksanakan gerak lokomotor dengan baik dan benar. Lalu siswa dapat melakukan gerak lokomotor dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan wawancara dan observasi kepada Bapak Prawira, dapat disimpulkan bahwa ternyata siswa-siswi dari rentang kelas 1 hingga kelas 3 SD dan usia 7 hingga 9 tahun ternyata memiliki kemampuan gerak motorik kasar yang lumayan cukup rendah. Spesifiknya gerakan lokomotor yang berpindah tempat, karena biasanya siswa-siswi itu merasa bosan dan merasa dengan adanya mata pelajaran olahraga dengan materi gerak lokomotor ini. Pada tugas kegiatan Leisure Time Activity kali ini saya memilih gerak lokomotor yang ditujukan untuk mengenalkan gerak lokomotor yang menyenangkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat, fokus, dan kemampuan gerak lokomotor siswa. Dalam kegiatan ini, partisipan berjumlah 12 siswa yang berusia 8 hingga 9 tahun dan sedang menempuh jenjang sekolah dasar kelas 3. Terdapat 2 permainan di sini yang saya gunakan. Yang pertama yaitu permainan yang untuk melatih fokus lokomotor. Saya namai dengan permainan close and jump, di mana permainan ini siswa diharuskan untuk menutup mata dan instruktur akan memberikan aba-aba yang harus dilakukan oleh siswa. Berikut aba-aba yang akan dilakukan oleh siswa. Yang pertama, langkah ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Lalu melompat ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Lalu yang kedua yaitu melatih gerak lokomotor, dinamai permainan many ops. Ops berasal dari kata obstacle, di mana siswa harus melewati beberapa variasi rintangan yang akan melatih gerak lokomotor siswa, mulai dari keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan. Berikut ilustrasi kegiatan melatih lokomotor siswa. Yang pertama, terdapat rintangan, yaitu rintangan berupa terowongan. Siswa diharuskan untuk merangkak atau gerakan yang paling efektif apa yang memudahkan saya untuk melewati terowongan tersebut. Lalu, yang kedua ada rintangan berbentuk bendan, seperti permainan tradisional di Jawa Timur. Di sini siswa diharuskan untuk melompat dan meloncat. Nah, di mana meloncat ini
menggunakan 2 kaki dan melompat menggunakan 1 kaki. Lalu selanjutnya yaitu lari zigzag. Siswa diharuskan untuk melewati kun secara zigzag. Yang keempat ada rintangan meloncati rintangan. Di sini siswa harus meloncati rintangan dengan menggunakan 2 kaki dan berlari hingga finish. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada 21 November 2024 di lapangan SDN Bundulrejo 01 Kota Malang. Lalu sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang pertama ada lapangan, kun 4 buah, rintangan, poa sebagai terowongan, dan kapur. Ada belangko kegiatan. Lalu pada bab 3 membahas tentang hasil dan pembahasan. Dalam pelaksanaan game close end jam ini, ternyata ditemukan hasil bahwa banyak siswa yang masih belum sepenuhnya konsentrasi terkait aba-aba yang diperintahkan. Gerakan ini merupakan pemanasan sebelum gerakan inti gerak lokomotor mini op. Dalam praktiknya, ternyata hampir seluruh siswa masih belum terlalu cakap dalam melaksanakan permainan ini. Siswa paham apa yang diperintahkan, siswa paham terkait arah yang disebutkan, tetapi siswa masih belum mampu mengkoordinasikan perintah dan gerakan yang harus dilakukan secara spontan. Gerakan ini dilakukan selama 5 menit dan pada 2 menit pertama memang siswa masih belum dapat mengikuti gerakan dengan baik. Namun pada menit terakhir siswa sudah lumayan paham dan dapat melakukan gerakan sesuai dengan tujuan dari permainan ini, yakni melatih konsentrasi dan keseimbangan siswa. Lalu yang kedua ada permainan gerak lokomotor mini ops. Pada rintangan yang pertama siswa diharuskan untuk melewati rintangan terowongan dan ternyata sebanyak 58,33% siswa dapat melewati rintangan terowongan dengan baik. Nomor 2 yaitu rintangan bendan. Pada praktiknya sebanyak 66,7% siswa dari total testi yang dapat melakukan gerakan dengan baik. Gerakan selanjutnya yaitu rintangan zigzag. Dapat disimpulkan bahwa seluruh siswa sebanyak 100% memahami dan senang dengan gerakan tersebut. Lalu pada rintangan loncat sebanyak 50% siswa dari total testi yang dapat melakukan gerakan dengan baik. Bab 4 yaitu penutup. Dari pelaksanaan kegiatan leisure time activity tentang gerak lokomotor fase A, dapat disimpulkan bahwa kegiatan gerak lokomotor dengan metode permainan berhasil memberikan manfaat bagi perkembangan motorik siswa. Pada permainan pertama, yakni fokus lokomotor close end jam, siswa dapat melakukan gerakan dengan baik ketika diberi perlakuan selama 5 menit. Selanjutnya, siswa dapat melakukan gerakan dengan baik dan benar. Dari permainan kedua, yaitu permainan mini ops, menunjukkan hasil yang cukup baik dengan sebanyak 68,85% siswa dapat melakukan gerakan atau permainan lokomotor mini ops dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat mengikuti instruksi dan melakukan gerakan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu saran. Terdapat 2 saran di sini. Yang pertama untuk guru dan sekolah, yang kedua untuk siswa. Yang pertama, guru diharapkan memberikan perhatian terkait kemampuan peserta didik. Yang kedua, diharapkan memberikan fasilitas peserta didik agar kemampuannya terus bertambah. Lalu diharapkan harus meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran agar peserta didik senantiasa tertarik dan tidak bosan dengan belajar. Yang kedua untuk siswa, diharapkan menaati peraturan guru dan sekolah. Diharapkan harus senantiasa belajar mandiri, akademik maupun non-akademik di luar jam sekolah. Diharapkan memberikan sumbangan kreativitasnya kepada guru dan sekolah demi keberlangsungan pembelajaran. Dan kedua saran ini tentunya difokuskan untuk meningkatkan gerak lokomotor siswa, terutama dalam pemanfaatan leisure time, spesifiknya pada gerakan lokomotor. Berikut merupakan video atau dokumentasi leisure time activity gerak lokomotor fase A kelompok usia 7 hingga 9 tahun.